Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Katamso Darmokusumo. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Katamso Darmokusumo, pahlawan revolusi. Gerakan 30 September yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, ternyata tidak hanya terjadi di ibu kota, Jakarta. Di kota yang pernah dijadikan ibu kota Republik Indonesia ketika revolusi, Yogyakarta, gerakan itu juga dilancarkan. Salah seorang yang harus diculik di Yogyakarta itu adalah Kolonel Katamso Darmokusumo. Katamso Darmokusumo dilahirkan di kota Sragen, Jawa Tengah, pada tanggal 15 Februari 1923. Pendidikan terakhirnya adalah Mulo, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya setelah Jepang menduduki Indonesia. Ia mengikuti pendidikan pembela tanah air, PETA. Selesai mengikuti pendidikan PETA, ia diangkat menjadi Budanco, Komandan Regu. Setahun kemudian, pangkatnya naik lagi menjadi Shodanco, Komandan Peleton. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ia bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat. Ia diangkat menjadi Komandan Kompi di Klaten, Jawa Tengah. Tak berapa lama kemudian ia telah menyandang pangkat Kapten dalam Dinas Ketentaraan. Pemberontakan yang serasa silih berganti terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka memaksanya untuk terus berjuang demi tegaknya negeri Indonesia ini. Katamso terlibat aktif dalam penumpasan pemberontakan Batalion 426 di Jawa Tengah yang menyatakan diri bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DTI, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Operasi penumpasan pemberontak tersebut dinamakan Operasi Merdeka Timur di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Letnan Kolonel Ahmad Husin pada 15 Februari 1958 memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera Barat, Katamso ditunjuk menjadi Komandan Batalion A yang berada dalam Operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani dengan tugas khusus mengamankan daerah Sumatera Barat yang sedang bergolak tersebut. Karir militer Katamso Darmokusumo terus naik. Berbagai jabatan pernah disandangnya, di antaranya sebagai Kepala Resimen Tim Pertempuran, RTP, 2 Diponegoro di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia juga pernah bertugas selaku komandan pada Komando Pendidikan dan Latihan, Koplat, serta merangkap sebagai Komandan Pusat Pendidikan Infanteri, Pusdiktif, di Bandung. Pada 1 Agustus 1963, Katamso diangkat sebagai perwira diperbantukan pada Kodam 7 Diponegoro. Sekitar 4 bulan kemudian ia dilantik sebagai Komandan Resort Militer, Korem 072, Pamungkas Kodam 7 Diponegoro yang berkedudukan di Yogyakarta. Di kota inilah karir militernya harus berakhir untuk selamanya. Kolonel Katamso Darmokusumo adalah salah seorang perwira Angkatan Darat yang tidak bisa diajak bekerja sama dengan PKI. Oleh karena itu namanya tercantum dalam daftar orang yang harus dilenyapkan. Gerakan 30 September di Yogyakarta berhasil menculik Kolonel Katamso Darmokusumo untuk dibawa ke Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Mirip dengan yang dialami para jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, ia pun mengalami penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Ia akhirnya gugur selaku kusuma bangsa dengan tetap memperlihatkan sikap kesatria seorang prajurit sejati Indonesia yang tidak mau bekerja sama dengan para pemberontak tanah air tercintanya. Jenazah Kolonel Katamso Darmokusumo dibuang di daerah Kentungan hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 22 Oktober 1965 untuk selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Pemerintah Indonesia mengangkat Katamso Darmokusumo menjadi pahlawan revolusi pada tahun 1965 dan menganugerahinya pangkat setingkat lebih tinggi, menjadi Brigadir Jenderal Anumerta.